Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Aulianingrum dengan NIM 24010500021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya, yaitu mengenai implementasi peran keluarga terhadap perkembangan proses belajar anak dalam pendidikan informal berdasarkan teori kognitif. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan yang diampu oleh Ibu Atip Nurharini, SPD MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan. Keluarga adalah lingkungan belajar pertama bagi anak sebelum memasuki pendidikan formal di sekolah. Di rumah, anak mendapatkan pengalaman awal tentang bagaimana cara mereka berpikir, berperilaku, dan memahami dunia. Teori Piaget menekankan bahwa anak belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungannya. Sementara itu, Vygotsky menekankan bahwa anak berkembang melalui interaksi sosial, terutama dengan orang yang lebih berpengetahuan atau berpengalaman seperti orang tua. Karena itu, pendidikan informal di rumah memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kemampuan berpikir anak, baik melalui aktivitas sederhana maupun kegiatan yang terstruktur. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan bagaimana keluarga berkontribusi dalam proses belajar anak di rumah. Yang kedua ada memberikan gambaran contoh nyata penerapan teori kognitif dalam pendidikan informal. Yang ketiga yaitu menggambarkan bagaimana interaksi orang tua dan anak dapat memperkuat perkembangan kognitif. Selanjutnya hasil penelitian. Hasil wawancara dengan Ibu Sri menunjukkan bahwa belajar di rumah tidak selalu berarti membaca buku atau mengerjakan tugas sekolah. Belajar bisa muncul dari berbagai aktivitas harian. Yang pertama ada aktivitas sehari-hari sebagai media belajar. Anak Ibu Sri belajar melalui kegiatan seperti membantu masak, menghitung bahan makanan, membaca resep, menonton video edukatif, dan berdiskusi mengenai berita. Dari kegiatan inilah anak mengembangkan pemahaman matematika, bahasa, logika, dan kemampuan berpikir kritis. Hal ini sesuai teori Piaget bahwa anak memahami konsep melalui pengalaman konkret. Yang kedua ada penggunaan benda konkret. Ibu Sri juga memanfaatkan objek nyata seperti kue, jam dinding, atau alat dapur sebagai media pembelajaran. Menurut teori kognitif, benda konkret membantu anak memahami konsep abstrak secara lebih mudah. Yang ketiga ada pendampingan orang tua. Pendampingan dilakukan oleh kedua orang tua meski memiliki keterbatasan waktu. Saat anak mengalami kesulitan, Ibu Sri memberikan penjelasan menggunakan bahasa sederhana, analogi, permainan, atau diskusi ringan. Hal ini adalah bentuk scaffolding dalam teori Vygotsky, yaitu dukungan sementara untuk membantu anak mencapai tahap berpikir yang lebih kompleks. Yang keempat ada komunikasi positif. Ibu Sri selalu membuka ruang diskusi dua arah. Anaknya didorong untuk bertanya, berpendapat, dan mencari jawaban bersama. Komunikasi seperti ini terbukti memperkuat kemampuan berpikir kritis dan rasa percaya diri anak. Yang kelima ada motivasi dan dukungan emosional. Orang tua memberi kebebasan kepada anak untuk memilih cara belajar yang disukai, seperti belajar sambil mendengarkan musik ketika anak bosan atau kurang semangat. Orang tua memberikan pujian dan motivasi. Dukungan emosional ini menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga anak belajar karena ingin, bukan karena terpaksa. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keluarga memiliki peran besar dalam mendukung proses belajar anak di rumah melalui aktivitas sehari-hari, interaksi positif, dan pendampingan yang penuh perhatian. Anak dapat memahami berbagai konsep secara lebih mudah dan bermakna. Pengalaman konkret dan bimbingan orang tua terbukti selaras dengan teori kognitif karena membantu anak membangun cara berpikir secara bertahap. Dengan demikian, lingkungan rumah menjadi tempat penting bagi perkembangan kognitif seorang anak dan motivasi belajar anak.